Sejarah masuknya Islam di Lombok. Islam di Lombok tidak sekedar sebuah agama semata. Lebih daripada itu, Islam adalah identitas bagi orang Lombok. Karena itulah, tidaklah heran jika Lombok oleh banyak orang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid. Jika demikian adanya, adalah sebuah pertanyaan yang wajar jika ada yang bertanya, sejak kapan Islam ada dan berkembang di Lombok? Kajian dan penelitian tentang Islam di Lombok sangatlah banyak. Tidak sedikit buku dan jurnal yang mengkajinya. Itu dari sisi karya, belum lagi dari banyaknya versi. Sungguh, khazanah Islam di Lombok ini sangatlah kaya. Sebagai awal, Infonusa berkeinginan untuk membahas sejarah masuknya Islam ke Lombok dengan versi umum saja. Jika ada kesempatan, Infonusa akan mencoba mengkolaborasikan versi lainnya. Pendapat umum menyebut Islam masuk ke Lombok pada abad ke-16, disebarkan oleh seorang mubalik yang bernama Sunan Prapen. Ia adalah anak dari Sunan Giri, raja yang disebut sebagai penguasa sekaligus pendiri Giri Kedaton. Dalam sebuah buku sejarah sosial Islam di Lombok, tahun 1740 sampai dengan 1935, karya Profesor Jamaluddin diceritakan, Islamisasi di Lombok bersamaan dengan proses Islamisasi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sunan Prapen sendiri mendapat tugas untuk Islamisasi di wilayah Nusa Tenggara. Ia bersama dengan 10.000 pasukannya saat tiba di Lombok mendarat di Salut. Dari Salut, kemudian Sunan Prapen bergeser ke Sugian, lantas menuju pusat kerajaan Lombok yang berada di sekitar Teluk Lombok. Raja Lombok yang saat itu memerintah adalah Prabu Rangkasari. Ia diceritakan menerima ajaran Islam dengan beberapa kesepakatan. Namun, dalam perkembangannya, beberapa pembesar istana berhasil menghasut raja untuk membatalkan beberapa kesepakatan yang telah dibuat. Hasutan itu berhasil mempengaruhi raja, dan raja pun mempersiapkan pasukan untuk coba mengusir Sunan Prapen beserta pasukannya. Perang tidak dapat dihindarkan. Disebutkan dalam perang itu, Raja Lombok mengalami kekalahan. Ia dan rakyatnya melarikan diri ke dalam hutan. Namun, oleh Jaya Lengkara, Raja berhasil ditangkap dan dihadapkan ke Sunan Prapen. Raja kemudian diampuni dan di depan Sunan Prapen, Raja mengucapkan kalimat syahadat dan selanjutnya dikhitan. Selepas itu, Raja beserta pengikutnya diajarkan berbagai pengetahuan tentang Islam. Kemudian, kampung-kampung di sekitar kerajaan Lombok didirikan masjid. Hal-hal yang bertentangan dengan Islam seperti pura, meru, babi segera dimusnahkan. Sunan Prapen dalam berdakwah ke Lombok didampingi oleh beberapa patih, antara lain Patih Mataram, Arya Kartasura, Jaya Lengkara, Adipati Semarang, Tumenggung Surabaya, Tumenggung Sedayu, Tumenggung Anom Sandi, Ratu Madura, dan Ratu Sumenep. Masing-masing patih ini disebar oleh Sunan Prapen ke seluruh penjuru Lombok. Tujuannya tentu saja untuk mengislamkan beberapa kerajaan lainnya. Misalnya, Tumenggung Surabaya dan Jaya Lengkara bertugas untuk mengislamkan Pejanggi dan Langko. Arya Majalengka bertugas mengislamkan Parwa dan Suranadi. Sementara Sunan Prapen sendiri bertugas mengislamkan rakyat kerajaan Lombok yang melarikan diri ke hutan-hutan. Perjalanan patih-patih itu ternyata tidak selalu mulus. Di beberapa tempat, mereka disebut mendapatkan perlawanan sengit. Di Suranadi misalnya, Arya Majalengka diceritakan harus berperang dengan rakyat Suranadi yang dipimpin oleh seorang patih pemberani bernama Patih Biku Mangkurat. Dalam pertempuran itu, Patih Biku Mangkurat dikabarkan tewas. Segera setelah itu, segenap rakyat Suranadi menyatakan diri memeluk Islam. Misi dakwah Sunan Prapen tergolong sukses. Hampir seluruh wilayah di Lombok menyatakan diri memeluk Islam. Hanya sebagian saja daerah yang menolak Islam seperti Pengantap, Pejarakan, Tanjung,
Gangga, Pekanggo, dan Sokong, rakyat dari daerah itu memilih lari ke gunung atau ke hutan. Demikian sejarah singkat tentang Islamisasi di Lombok. Masih banyak versi lain mengenai Islam di Lombok. Salah satunya adalah versi yang dikemukakan oleh Dr. Fajri, bahwa sejauh sebelum Sunan Prapen masuk ke Lombok, orang Lombok sejatinya sudah berislam. Bahkan, orang Islam di Lombok sudah mempunyai lafaz syahadatnya sendiri. Penasaran apa bunyi lafaz syahadat orang Lombok itu? Ikuti terus Info Nusa ya!